Ketenangan jiwa akan bisa terbentuk ketika kita bisa menarik napas dengan halus, menarik napas panjang dengan segala kehalusan, kesadaran, peresapan, dan penjiwaan. Kita Assalamualaikum saudaraku, salam bahagia, damai, dan sejahtera. Saudara-saudara yang saya muliakan adalah dambaan setiap insan thariqah, para pelaku ketuhanan, yaitu bisa menembus alam qurbah, alam yang dekat dengan Allah, sehingga keadaan kita begitu dekat dan sangat dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah berarti dia dekat dengan belas kasih-Nya. Orang yang dekat dengan Allah berarti dekat dengan pertolongannya. Orang yang dekat dengan Allah berarti dekat dengan rahmat dan berkah-Nya. Begitu seterusnya. Saya ingat satu nasihat dari guru saya. Sesungguhnya setiap manusia itu dekat dengan Allah, bahkan sangat dekat. Dan di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa Allah itu sangat dekat. Innahu qarib, sangat dekat. Aqrabu min hablil warid. Kedekatannya lebih dekat dibanding urat leher kita sendiri. Akan tetapi, karena kita masih banyak hijab, batas dengan Allah, maka kita akan berasa jauh dengan Allah. Para alim mengajarkan salah satu cara untuk membuka hijab-hijab itu dan akhirnya bisa menyatakan kedekatan diri kita dengan Allah. Salah satunya adalah dengan cara zikrullah. Di video yang telah lalu, saya pernah menerangkan bahwa apabila kita ingin melakukan zikir, dan zikir itu bisa memaksimalkan perjalanan kita, membuka hijab-hijab kita, dan menembus alam qurbah, kita perlu mempersiapkan satu kendaraan. Apa itu kendaraannya? Kendaraannya adalah ketenangan jiwa. Karena hanya jiwa-jiwa yang tenanglah yang bisa memperjalankan dirinya untuk mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, datanglah ila rabbik, kepada Tuhanmu. Di situ Allah memanggil jiwa-jiwa yang tenang untuk mendekat kepadanya. Dan bagaimanakah cara agar ketenangan jiwa itu terbentuk dalam diri kita? Salah satu jalannya adalah dengan meditasi, semedi, tafakur, atau tawakuf. Beberapa istilah yang mempunyai makna yang hampir sama. Dan tujuannya adalah meraih satu ketenangan jiwa. Untuk membangun ketenangan jiwa ini, kadang kita justru memperumit, mempersulit diri dengan satu teori-teori yang rumit, dan akhirnya ketenangan jiwa itu tidak terbentuk.
Sesungguhnya untuk membentuk satu ketenangan jiwa itu kita tidak butuh banyak teori. Kita hanya butuh satu teori yang sederhana agar kita bisa bersemedi, meditasi, dan bertawakuf. Salah satunya adalah semedi nafas. Inti semedi nafas agar bisa menggugah ketenangan jiwa adalah berhubungan dengan nafas. Dalam prakteknya, semedi nafas itu hanyalah menarik dan menghembuskan nafas. Ketenangan jiwa akan bisa terbentuk ketika kita bisa menarik nafas dengan halus, menarik nafas panjang dengan segala kehalusan, kesadaran, peresapan, dan penjiwaan. Kita benar-benar sadar betul ketika kita menarik napas. Kemudian kita resapi, jiwai, dan hayati ketika menarik napas tersebut. Begitu juga ketika kita menghembuskan nafas. Nafas yang lembut, kita sadari, kita jiwai dan hayati, diresapi dalam rasa kita. Tarik nafas, buang nafas. Kita fokus ke situ. Lama-lama ketenangan jiwa itu akan terbentuk. Kalau kita terlalu banyak teori, justru teori itu akan mengganggu pikiran kita. Karena pikiran ini isinya konsep, banyak konsep. Pikiran ini penuh dengan memori-memori, banyak memori yang disimpan di situ. Makanya, kalau ingin bersemedi, bermeditasi, bertafakur, tawakuf, kita perlu menyederhanakan konsep-konsep, teori-teori yang ada di pikiran kita. Cukup sadari, resapi, hayati, dan jiwai ketika kita menarik nafas, membuang nafas, halus nafas kita, maksimalkan kesadaran, peresapan, penjiwaan, dan penghayatan itu. Lama-lama akan lahir dengan sendirinya secara alami ketenangan jiwa. Lama-lama secara alami ketenangan jiwa itu akan terbentuk dan terbangun dalam diri kita. Sangat sederhana. Tapi kenapa justru dirumitkan oleh teori-teori yang rumit, diruwetkan oleh teori-teori yang ruwet? Yang namanya semedi, meditasi, itu adalah ilmu yang harus kita lakukan. Tidak ilmu yang kita konsepkan. Tinggal kita lakukan, laksanakan, tarik nafas, buang nafas, sadari nafas itu, resapi nafas itu, jiwai dan hayati nafas itu. Insya Allah 1 menit, 2 menit, 3 menit, dan selanjutnya kita akan berproses membangunkan jiwa yang tenang itu. Setelah itu baru kita berzikir. Jadi video kali ini saya hanya menggambarkan bahwa kalau kita ingin menjalankan sesuatu, kita perlu menyederhanakan konsep kita agar kita bisa berjalan. Memang perlu konsep, tapi ketika kita sedang menjalani, ambillah konsep yang sederhana.
Silahkan dicoba. Insya Allah ketenangan jiwa akan muncul dengan sendirinya. Dan setelah muncul, kita tinggal mempertahankannya, mematangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketenangan itu kita bawa di dalam menghadapi hal-hal yang ada di perjalanan hidup kita. Lama-lama ketenangan jiwa itu akan matang dan akhirnya mendukung zikir kita. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.